Coba amati gambar berikut ini. Apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang. Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Tentu sangat menyenangkan hidup tidak pilih kasih dan memiliki sayang yang tak terbilang. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai seorang anak muslim, kalian harus memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seorang mukmin harus menghindari perilaku akhlakul mazmumah, yaitu tingkah laku atau perbuatan tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Bertemu kembali dengan Ibu Binti Mufarihah pada materi PAI kelas 5 bab 3, Aku Anak Soleh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Subbab pertama, indahnya saling menghargai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya pasti tidak akan senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita juga menghargai orang lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabaghil fasada fil ardh. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dalam hal apa saja kita bisa saling menghargai? Yang pertama, kita bisa menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak, bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya yang menandakan bahwa di negara kita tercinta ini banyak sekali keragaman. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah. Termasuk di antaranya, Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ini adalah fitrah dari Allah, sehingga semua manusia harus menerimanya. Lalu, bagaimana sikap kita di tengah kehidupan yang memiliki keragaman ini?
Sebagai anak muslim, tentu sudah terbiasa memiliki alat terpuji. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Menghargai keyakinan orang lain. Coba kalian perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung garuda pada gambar di atas. Apakah arti semboyan tersebut? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita, semboyan sebagai pemersatu bangsa. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai pendapat orang lain. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus segera diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kemudian, kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Sikap menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Berikut beberapa contoh sikap menghargai pendapat. Yang pertama, tidak menghina atau mengejek pendapat orang lain. Yang kedua, diam saat orang lain sedang berbicara dan mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Yang keempat, jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. Yang terakhir, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota, meskipun tidak sama dengan pendapatmu. Menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti 1. Memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia, seperti budaya yang kental dari bangsa kita, yaitu tolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agamanya. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.